Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aceh Gallery, bertemu kembali dengan saya di channel khusus membahas sejarah Aceh. Kali ini kita akan membahas pengalaman Laksamana Cheng Ho dengan orang-orang Aceh. Karena Cheng Ho selama beberapa kali pernah ke Samudra Pasai dan juga pernah singgah di Sabang. Cheng Ho ini adalah seorang laksamana dari kerajaan Cina pada masa dinasti Ming. Dia menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongli dan Kaisar Hongxi. Cheng Ho yang bernama aslinya Ma He, juga disebut Ma Shanbao, seorang muslim yang berasal dari provinsi Yunnan. Ketika pasukan Ming menaklukkan Yunan, Cheng Ho ditangkap dan ditawan. Tetapi karena kecakapan dalam teknik perperangan, Cheng Ho akhirnya diangkat menjadi laksamana di negeri Cina. Dia menjadi pemimpin angkatan laut negara yang paling kuat di dunia ketika itu. Selama menjabat laksamana, Cheng Ho telah melakukan 7 kali ekspedisi ke Samudra Barat sampai ke Afrika. Dalam catatannya, Cheng Ho pernah singgah di Samudra Pasai dan Pulau Weh. Di Pasai, ia menyerahkan lonceng Cakradonya kepada Sultan sebagai tanda persahabatan antara Cina dengan kerajaan Samudra Pasai. Sebagai tanda persahabatan antar kedua negara itu, dan lonceng tersebut sekarang berada di depan Museum Negeri Aceh di Banda Aceh. Setelah Cheng Ho meninggalkan Pasai dalam perjalanannya ke India dan Afrika, dia berserta rombongan singgah di Pulau Weh Sabang. Menurut Cheng Ho, Pulau Weh tunduk pada Kerajaan Lamuri. Ia singgah di Sabang karena keperluan untuk pembakalan air bersih, karena akan mengarungi Samudra Hindia. Mungkin karena Cheng Ho seorang muslim yang baik, tentu ia bertindak sopan terhadap warga Sabang yang ketika itu kira-kira berjumlah hanya cuma 30 orang. Cheng Ho pun meminta izin untuk bertemu dengan penguasa Sabang untuk meminta izin mengambil air tawar yang berada di Danau Anak Laut Sabang. Tetapi alangkah terkejutnya Laksamana Cheng Ho, di mana ketika puluh orang Sabang itu mengaku dirinya sebagai raja. Cheng Ho pun tentu bingung dan langsung menyingkirkan mereka dan mengambil air anak laut tanpa meminta izin lagi. Kalau kita amati dengan kenyataan sekarang, tampilan fenomena yang dialami dan dicatat oleh Cheng Ho belum pupus dalam masyarakat Aceh. Misalnya, ketika peluang berdirinya partai lokal pasca MOU Helsinki 15 Agustus 2005 yang memungkinkan dibentuknya ada aturan dan Pasal 75 sampai 78 Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, karakter yang ditunjukkan 30 warga Sabang kepada Cheng Ho itu sudah terlihat. Orang-orang Aceh secara ramai-ramai merasa dirinya tokoh dan pemimpin, apakah yang dulunya pernah malang melintang di Senayan maupun orang baru yang ingin mengiklankan dirinya bahwa ia berhak mendirikan partai lokal. Di Aceh sekarang sedikit sekali orang yang mengkonsentrasikan diri untuk pembangunan ekonomi sosial masyarakat, apalagi untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Kalaupun ada, itu pada tataran retorika dan diskusi ansik.
Di lapangan nyaris tidak ada, kecuali itu menguntungkan pribadinya, alias proyek untuk diri sendiri, dan fenomena warga Aceh yang pernah dicatat oleh Laksamana Cheng Ho, masyarakat yang berwatak galak jid ke raja dan merasa orang hebat dan birahi menjadi orang penting. Menyimak pengalaman Laksamana Cheng Ho sepertinya menjawab kecurigaan saya kepada orang Aceh yang selalu ingin menjadi pemimpin. Faktanya, pasca damai Helsinki 15 Agustus 2005, ketika otonomi daerah dan self-government dikampanyekan, tidak sedikit yang merasa seolah-olah mendapat mandat dari rakyat untuk menjadi pemimpin, meskipun sebenarnya yang kita butuhkan bukan leadership, memahami kepentingan rakyat. Laksamana Cheng Ho hanya transit di Sabang dan tidak menetap di pulau itu. Namun, potret yang dia rekam memberi indikasi bahwa Sabang saat itu tidak ada kepemimpinan. Semua orang berlomba mengatakan dirinya pemimpin, karena itu di negara-negara maju pola leadership lah yang dikedepankan. Dalam konteks pembangunan Aceh, saya masih menyimpan harapan bahwa kepemimpinan baru yang ada, apakah itu level provinsi, kabupaten, kota, ataupun bahkan tingkat kampung, mampu membawa masyarakat Aceh keluar dari paradigma lama atau rezim lama Aceh. Jika tidak, maka sama saja kepemimpinan Aceh hanya tugas personal atau rezim, sedangkan pola dan karakternya tetap sama. Yang berbeda hanya dinasti lama diganti dengan dinasti baru, rezim lama berganti dengan rezim baru. Tentu yang menjadi sasaran dan mengalami pengorbanan tetap saja rakyat Aceh. Sahabat Aceh Gallery, dari argumen ini bisa saja keliru, namun kondisi objektif menunjukkan gejala seperti yang dicatat oleh Laksamana Cheng Ho. Lihat saja, di setiap kawasan sekarang ini telah ada raja-raja kecil, sehingga setiap usaha pembangunan dan investasi yang dilakukan, walaupun telah mendapat persetujuan dari pemimpin formal, tapi jangan harap urusannya akan mulus jika belum bernegosiasi dengan raja-raja kecil ini. Ini yang mengingatkan saya pada salah satu tulisan Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, dalam bukunya The Malay Dilemma. Dr. Mahathir Mohamad dalam bukunya mengajak untuk belajar pada kehancuran Aceh. Dikatakan salah satu sebab hancurnya Aceh dulu adalah berkurangnya kekuasaan dan wibawa sultan di hadapan raja-raja kecil yang berjumlah 300 orang di seluruh Aceh. Bahkan satu sama lain saling bermusuhan dalam merebut pengaruh dan uang. Antara satu balang dengan ulai balang terjadi perang dan mereka ingkar terhadap perintah-perintah sultan di ibu kota. Raja-raja kecil yang sekarang pun muncul kadangkala menampilkan hal-hal yang seperti itu yang mengakibatkan kehancuran di antara sesama mereka. Perangai orang Aceh yang suka menjadi pemimpin itu sesuatu yang baik jika diiringi dengan kepemimpinan yang baik. Namun, kepemimpinan yang baik kadangkala muncul bukan dari kelompok yang suka menjadi pemimpin. Dengan begitu, bisa kita berharap pembangunan Aceh ini lebih banyak memunculkan sikap kepemimpinan yang baik untuk rakyat Aceh. Sikap kepemimpinan yang baik adalah punya visi, misi, dan wibawa dalam menjalankan roda pemerintahan. Kebanyakan dari mereka gamang
dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan kemelut yang dihadapi oleh rakyat Aceh. Pengalaman Laksamana Cheng Ho adalah bukti bagaimana orang Aceh tidak mau menjadi orang biasa. Semua orang Aceh ingin menjadi orang yang luar biasa, maka berlomba-lombalah menjadi penguasa, walaupun segala kegamangan kepemimpinan Aceh sekarang menyiratkan awal-awal kehancuran Aceh di masa yang akan datang. Minimal pada tahun 2035. Sebenarnya jika pemimpin Aceh baik formal maupun informal, baik raja besar maupun raja-raja kecil, dan bila ingin diukir jasanya dalam sejarah Aceh ke depan, sejatinya kehadiran para raja itu saat ini harus mampu memberdayakan dan membawa rakyat Aceh keluar dari himpitan ekonomi sosial, karena hal ini akan menjadi harapan setiap jiwa rakyat Aceh terhadap pimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.